kepada Forum Aktivis 98 dan pendiri BEM seluruh Indonesia yang telah mendeklarasikan dukungannya. Mereka ini mungkin tidak banyak ya, tetapi mewakili banyak sekali para aktivis pada zamannya. Ini untuk menyebut beberapa yang ini orang-orang terkenal sebetulnya ya, yang saya kenal sudah lama juga. Taufik Riyadi, mantan Presiden Mahasiswa UI. Coba berdiri. Nah, sekarang jadi pengacara ya, konsultan hukum. Rahman, mantan Presiden Mahasiswa UGM. Nah ini juga dulu tukang demo, biangnya demonstrasi. Dan juga mantan Ketua Umum KAMI yang dulu didirikan oleh saudara Fahri Hamzah dan kawan-kawan. Andre Rosiade, ini Presiden Mahasiswa Trisakti ketika itu, sekarang jadi pengusaha ya. Mantan calon wali kota Padang. Wahyu Prabowo, mantan BEM Trisakti ya. Kemudian Bambang Prayitno, mantan Presiden Mahasiswa Universitas Mula Warman di Kalimantan ya. Kemudian Iqbal F, mantan Presiden Mahasiswa ITB di belakang. Handik Setiawan, mantan Ketua BEM ITS Institut Teknologi Surabaya, 10 November. Sasi Nur Cahya, mantan Wakil Presiden Mahasiswa IPB, satu angkatan ya. Samsani Sudrajat, mantan aktivis BEM IPB. Sekarang jadi apa? Anton Setianugraha, mantan BEM IPB, ada. Kemudian Irwan Syah Bateng, mantan Ketua BEM Universitas Gunadarma Boteng. Didin Supriyadin, mantan Ketua BEM UHAMKA, yang sekarang jadi anggota DPRD di Provinsi Jawa Barat, Ketua Komisi E. Indra, mantan Ketua BEM Universitas Mercubuana. Isfadli, mantan Ketua BEM Universitas Brawijaya. Dan Mustaqim ya, Dedi dan kawan-kawan. Kemenangan Indonesia ini kalau Jawa Timur sudah menang, maka Indonesia akan merdeka dari Prabowo. Ingin menyampaikan Dan dukungan itu kita secara resmi sebagai pendiri BEM SI ya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, yang merupakan lembaga formal di mana Presiden mahasiswa maupun Ketua BEM dipilih langsung secara demokratis oleh seluruh mahasiswa di masing-masing kampus. Dalam kesempatan ini kami ingin mendukung Prabowo Hatta. Kenapa? Karena hasil diskusi kami dengan Mas Prabowo dan Bang Hatta Rajasa, bahwa beliau berdua yang konsisten ingin melaksanakan butir-butir reformasi yang pernah kami perjuangkan polisi. Pelaku penembakannya adalah polisi. Ya. Jadi kalau isu-isu bahwa proses terlibat semua sudah kita uji. Katanya ada di Citraland yang nembak, seluruh jendela hotel Citraland sudah diperiksa dan ternyata jendelanya mati ya, pasang mati dan usianya sama semua. Bahkan dari gedung C yang baru katanya ada ditembak sudah diuji secara sudut menembak, ternyata bukan juga. Dan satu hal yang pasti, diuji proyektil baik di Singapura, ITB dulu pertama Singapura, Hong Kong, Kanada, bahkan terakhir di Belfast itu menyatakan hasil lapornya yang pelaku penembakannya adalah polisi. Jadi hentikan polemik kasus Trisakti, kita hormati keluarga korban, jangan lagi ada politisasi. Dan juga di sini kami sampaikan soal rekam jejak, karena kita sampai sekarang isu-isu rekam jejak ini luar biasa diujikan. Karena apa? Kita bicara rekam jejak seorang Prabowo Subianto yang menggadaikan nyawanya untuk bangsa dan negara ini. Teman-teman tahu Mount Everest Panglima ABRI waktu itu, Prabowo lah yang punya pasukan. Tapi Prabowo tidak mengambil alih kekuasaan. Karena apa? Dia percaya setiap junta militer dimunculkan akan ada junta-junta selanjutnya. Jadi kalau ada orang yang bicara Prabowo itu otoriter, militeristik, itu menunjukkan jiwa kenegarawanan Prabowo Subianto. Jadi kita mohon kepada rekan-rekan aktivis mahasiswa lain ya, yang ada di kelompok Jokowi, jangan mempermainkan isu ini dulu. Karena kalau soal negarawan, Prabowo terbukti negarawan. Dia bisa ambil alih di negara, tapi dia percaya dan taat terhadap konstitusi dan sabta marga, serta dia percaya bahwa inilah demokrasi adalah jalan terbaik bagi bangsa dan negara kita.
Jadi ini bisa saya sampaikan, mungkin silakan teman-teman lain menambahkan. Satu isu negatif yang sering dikembangkan oleh kawan-kawan di luar adalah bagaimana beliau itu dianggap sebagai orang yang militeris, sentralistik, dan otoriter. Saya rasa pernyataan itu sangat bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan. Yang pertama adalah bahwa sistem politik kita, sistem pemerintahan kita adalah sistem pemerintahan yang sudah terdesentralisasi. Tentu untuk menuju sentralisasi, saya rasa itu perlu sebuah power yang besar. Dan saya rasa partai-partai koalisi saya yakin juga akan menolak gitu ya. Kalau memang akan terjadi akan ada upaya sentralisasi. Jadi secara sistem politik sekarang ini sudah tidak benar Prabowo akan dianggap dengan tersentralisasi. Kemudian yang kedua otoriter. Karena semuanya sekarang apa sih yang tidak terdistribusi kekuasaan power dalam pada sistem kenegaraan kita? Semua sudah terdistribusi. Jadi bagaimana akan melakukan sebuah pemerintah secara otoriter? Itu nggak bisa lagi. 10 tahun, katakanlah mungkin pasca reformasi sejak 1999 kita mengalami yang disebut dengan legislatif heavy. Cuma legislatif kan jadi persoalan karena apa? Karena ada eksekutif yang tidak heavy, yang tidak ada keseimbangan. Maka muncullah kegalauan kebijakan. Ya, molor-molornya kebijakan. Padahal kita perlu sebuah kebijakan yang cepat gitu loh. Baru resiko akan segera ditangani. Tapi tidak. Banyak salah satu kita banyak menyaksikan bagaimana kebijakan kita hanya menjadi sebuah wacana. Mahasiswa pada periode itu dan mereka juga tokoh-tokoh pimpinan demonstran yang langsung turun ke jalan. Saya kira mereka adalah orang-orang yang memperjuangkan reformasi sehingga kita bisa masuk ke era reformasi sekarang. Dan untuk itu kami merasa berbesar hati atas nama tim kampanye nasional karena kita memang ingin melanjutkan apa yang baik-baik yang menjadi cita-cita reformasi yang sampai sekarang ini belum terrealisasi. Ya, terutama yang menyangkut masalah kesejahteraan rakyat, terutama yang menyangkut bagaimana bisa membangkitkan Indonesia di semua bidang. Karena itulah harapannya ketika itu, kalau kita ada reformasi, kita sebenarnya harusnya masyarakat lebih makmur, lebih baik gitu keadaannya. Dan kemudian Indonesia bisa bermartabat, bisa berdiri sama tinggi di dunia internasional, bisa dihargai dan dihormati. Ini secara garis besar seperti itu. Dan saya kira teman-teman aktivis mahasiswa tahun 98 yang hadir pada sore hari ini memberi kita dorongan untuk terus memperjuangkan satu target jangka pendek sekarang ini, yaitu